Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Arjun Prasetyo dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur alkali tanah atau di dalam tabel periodik itu ada di golongan 2A. Materi yang akan saya jelaskan adalah sifat fisik dan sifat kimianya, konfigurasi elektron, kelimpahan di alam, dan kegunaan atau efek sampingnya. Adapun unsur-unsur dari alkali tanah, yang pertama ada berelium atau Mg, ada magnesium atau Mg, ada kalsium atau Ca, ada strontium atau Sr, ada barium atau Ba, ada radium atau Ra. Supaya kita lebih mudah mengingatnya, kita bisa jadikan kalimat menjadi beli mangga cari serikaya bawa rambutan. Poin pertama yang akan saya jelaskan adalah sifat fisik. Pertama, semakin ke bawah maka jari-jari atomnya semakin besar. Hal ini terjadi karena nomor atomnya semakin besar dan tarikan antar elektron dengan inti juga semakin lemah. Maka urutan atomnya adalah Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dimulai dari yang terkecil. Yang kedua, ada energi ionisasi semakin ke bawah semakin kecil. Hal ini terjadi karena semakin ke bawah jari-jarinya maka semakin besar atom cenderung melepas elektron membentuk kation sehingga memiliki energi ionisasi yang kecil. Maka urutan energi ionisasinya adalah Ba, Sr, Ca, Mg, Be, dimulai dari yang terkecil. Yang ketiga ada keelektropositifan, semakin ke bawah semakin besar. Hal ini terjadi karena semakin ke bawah atom cenderung membentuk dan lebih mudah membentuk ion kation. Maka urutan keelektropositifannya adalah Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dimulai dari yang terkecil. Yang keempat ada ikatan logam yang terbentuk semakin ke bawah semakin lemah. Hal ini terjadi karena atom semakin ke bawah semakin besar, sehingga tarikan antar intinya semakin lemah yang menyebabkan ikatan antar atomnya juga semakin lemah. Maka urutan kekuatan ikatan logamnya adalah Ba, Sr, Ca, Mg, Be, dimulai dari yang terkecil. Yang kelima, ada titik lelehnya semakin ke bawah semakin lemah. Hal ini terjadi karena titik leleh suatu atom linear dengan kekuatan ikatan logamnya. Maka urutan titik lelehnya adalah Ba, Sr, Ca, Mg, Be, dimulai dari yang terkecil. Poin berikutnya ada sifat kimianya. Yang pertama ada sifat reduktornya semakin ke bawah semakin besar. Hal ini terjadi karena atom semakin ke bawah semakin mudah mengalami oksidasi atau melepas elektron. Di samping itu, hal ini juga disebabkan oleh nilai potensial sel yang semakin kecil. Maka urutan sifat reduktornya adalah Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dimulai dari yang terkecil. Yang kedua, ada kereaktifan semakin ke bawah semakin besar. Hal ini terjadi karena atom semakin mudah melepas elektron, maka disebut reaktif. Maka urutan kereaktifannya adalah Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dimulai dari yang terkecil. Yang ketiga, ada bilangan oksidasi unsur golongan alkali tanah, itu adalah +2. Yang keempat, ada bereaksi dengan unsur-unsur non-logam membentuk ikatan ion, kecuali berelium. Itu membentuk ikatan kovalen. Yang kelima, ada alkali tanah bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen dan logam hidrosida. Reaksinya adalah L plus 2H2O menjadi LOH2 plus H2. Yang keenam ada golongan alkali tanah bereaksi dengan oksigen membentuk oksida. Reaksinya adalah 2L plus O2 menjadi 2LO. Berikutnya ada konfigurasi elektron. Unsur logam alkali tanah ini terdiri dari Me, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Golongan ini mempunyai sifat-sifat yang mirip dengan golongan 1A. Perbedaannya adalah bahwa golongan 2A ini mempunyai konfigurasi elektron Ns2 dan merupakan reduktor yang kuat. Meskipun lebih keras dari golongan 1A, tetapi golongan 2A ini tetap relatif lunak, perak mengkilat, dan mempunyai titik leleh dan kerapatan lebih tinggi. Berikut adalah konfigurasi elektronnya. Itu ada berelium itu 1s2, 2s2, magnesium itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Kalsium ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2.
ada strontium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, ada barium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2. Berikutnya ada radium, itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, dan 7s2. Poin berikutnya adalah kelimpahan alkali tanah di alam. Kelimpahan dan mineral asam logam alkali tanah sebagai berikut. Yang pertama ada berelium, adalah salah satu unsur yang paling langka dalam air laut dan ditemukan dengan jumlah yang sangat kecil sebagai mineral silikat beril. Yang kedua ada magnesium, merupakan unsur ke-8 yang melimpah di bumi dan ditemukan dalam mineral dolomite, magnesite, opsomite, dan kieserite. Yang ketiga ada kalsium, itu unsur kelima yang melimpah di bumi dan ditemukan dalam mineral gypsum. Yang keempat ada strontium, itu unsur ke-15 yang melimpah dalam kerak bumi dan ditemukan dalam mineral calcite. Yang kelima ada radium, merupakan produk peluruhan uranium yang bersifat radioaktif sehingga keberadaannya cukup langka dan ditemukan di semua biji uranium. Kegunaan dari alkali tanah itu ada, yang pertama ada unsur Be, digunakan sebagai bahan pembuat kaca teleskop luar angkasa James Webb. Yang kedua ada unsur magnesium, hidroksida dijadikan sebagai obat mah. Yang ketiga ada magnesium, dijadikan sebagai bahan untuk membentuk alloy atau paduan logam bersama aluminium. Yang keempat ada kalsium atau Ca, digunakan sebagai pengekstrasi logam dan oksidanya. Efek sampingnya ada berelium, sangat berbahaya jika terhirup. Keefektifannya tergantung kepada kandungan yang dipaparkan dalam jangka waktu pemaparan. Jika kandungan berelium di udara sangat tinggi, keadaan akut dapat terjadi. Keadaan ini menyerupai pneumonia dan disebut penyakit berelium akut. Yang kedua ada magnesium. Dampak yang muncul apabila kadar magnesium berlebih pada tubuh adalah mual, muntah, tekanan darah rendah yang tampak tidak lazim, sakit kepala, diare, gangguan pada sistem syaraf, lemah otot, gangguan pada pernapasan, detak jantung yang tidak beraturan, dan lesu. Berikutnya ada kalsium. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan lesu, banyak keringat, gelisah, sesak napas, menurunnya daya tahan tubuh, kurang nafsu makan, sembelit, insomnia, kram, dan sebagainya. Yang kedua ada strontium, radioaktif, dapat menyebabkan gangguan berbagai tulang dan penyakit termasuk kanker tulang. Yang ketiga ada barium, dapat bersifat toksik apabila barium larut dalam air dalam dosis rendah dapat menstimulasi dan mengganggu kerja otot, serta pada dosis yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja syaraf pusat, sistem imun, dan alat indera. Yang keempat ada radium. Cacat tubuh bisa dialami oleh seorang yang sering terpapar radium, seperti pembusukan gigi, tulang rahang copot, tulang mudah patah, kanker tulang, hingga kematian. Efek samping dari kalsium sampai radium itu adalah efek samping pada tubuh manusia. Begitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.